Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan pengamatan tentang simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Setiap makhluk hidup selalu bergantung pada makhluk hidup yang lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang hidup sendiri. Hubungan antara makhluk hidup inilah disebut simbiosis. Dengan kata lain, simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, selanjutnya kita akan membahas simbiosis ini satu persatu. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut saling mendapatkan keuntungan. Jadi, ketika simbiosis itu berlangsung, kedua makhluk hidup itu sama-sama mendapatkan manfaatnya. Contohnya adalah hubungan semut rangrang dengan pohon mangga. Semut rangrang memperoleh tempat tinggal di pohon mangga dan membantu melindungi pohon mangga dari hama perusak pohon. Contoh selanjutnya tanaman kunyit dan cacing tanah. Cacing mendapat tempat tinggal dan membantu memperkaya nutrisi tanah yang ditumbuhi tanaman kunyit. Contoh ketiga yaitu ikan badut dengan anemon laut. Ikan badut diuntungkan karena mereka mendapat tempat tinggal dan makanan dari anemon laut. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dari pengertian tadi, contoh simbiosis komensalisme yaitu pertama, tanaman anggrek dengan pohon angsana. Anggrek menumpang hidup pada pohon angsana untuk memperoleh tempat yang lebih tinggi agar mudah mendapat cahaya matahari, tetapi tidak merugikan pohon angsana. Contoh kedua yaitu tanaman daun sirih dengan tanaman mangkokan. Daun sirih hanya menumpang hidup pada tumbuhan mangkokan karena daun sirih jenis tanaman yang merambat. Jadi tidak menguntungkan ataupun merugikan tanaman mangkokan. Dan contoh ketiga yaitu tanaman paku dengan pohon kelapa. Tanaman paku hanya menumpang hidup pada pohon kelapa, tidak menguntungkan maupun merugikan pohon kelapa. Jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama yaitu benalu gulma dengan pohon kerai payung. Benalu menyerap unsur hara pada pohon tersebut dan menutup beberapa bagian pohon. Karenanya pohon kerai payung mengalami fotosintesis tidak maksimal. Contoh kedua, nyamuk dengan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia dan meninggalkan bekas gigitan yang terasa gatal. Contoh ketiga, kutu yang bersarang di rambut manusia. Kutu menghisap darah dan membuat rasa gatal hingga iritasi pada kulit manusia.